Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santriwati yang saya cinta sayangi, kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, rahimakumullah. Mari kita tidak bosan-bosannya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan pertolongan Allah semata kita bisa melaksanakan kewajiban ibadah puasa Ramadan sampai hari yang ke-8 insyaallah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan tentu juga ibadah puasa yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para santriwati dan kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ada satu ungkapan dalam Al-Quran yang terkadang kalau dipikir sepintas tidak perlu disampaikan lagi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan apa itu? Yaitu perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan kalamnya dengan lafaz kul, yang artinya katakanlah. Tujuannya, sasarannya yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh misalkan Quran surah Al-Ikhlas atau yang populer dengan surah Kulhu. Lebih-lebih di bulan Ramadan sering kita baca gitu kan, karena fadilahnya besar gitu kan. Tapi juga ada maksud tersirat biar tarawihnya tidak terlalu lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas ini mengawali dengan kata kul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Coba kita renungkan. Apakah salah secara logika seandainya Nabi langsung menyatakan huwallahu ahad, kulnya dihilangkan? Salah nggak kira-kira? Toh yang penting isinya telah disampaikan. Artinya kan kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, huwa dia, Allah itu yang ditanyakan itu Allah adalah Allah, ahad adalah esa. Secara logika mungkin kita tidak akan menyatakan keliru seandainya Nabi cukup berkata huwallahu ahad, kulnya tidak perlu disampaikan. Toh kata kul itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting isinya disampaikan. Itu mungkin pikiran sepintas. Secara logika mungkin bisa diterima, tapi tidak demikian dengan logika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata kul itu masih disampaikan juga? Yang pertama, menandakan bahwa kul itu bagian dari Al-Quranul Karim.
Jadi Nabi menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran, meskipun sesungguhnya kalau dipikir secara logika nggak penting disampaikan. Coba bayangkan kalau kalian diperintahkan orang tua, nah kocak agia ka bu siapa bu sabah ya, engkau deki sore entar karo mana. Nah, kamu datang ke Bu Sabah, kocak lagi ya, ke Bu Sabah. Kira-kira Bu Sabah itu marah apa enggak? Perintah orang tua ke kita agar menyampaikan pesan bahwa orang tua kita nanti akan datang ke rumahnya sore hari, tapi perintahnya diulang kembali. Kira-kira marah apa enggak? Marah. Mungkin marah, tersinggung. Ini anak macam apa? Kok masih disampaikan, padahal itu hanya perintah orang tuanya kepada dirinya agar menyampaikan pesan tertentu. Secara logika mungkin tidak salah seandainya Nabi tidak menyampaikan kata kul, karena kata kul itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dinyatakan bahwa kata kul itu bagian dari Al-Quran, Nabi memiliki sifat adalah sifat tabligh, pasti menyampaikan semuanya. Bahkan kalau kita kadang baca Al-Quran, ada ayat-ayat yang sungguhnya merugikan Nabi. Ketika Nabi ditegur ya, karena tidak menerima sowan dari sahabat Nabi yang buta, Ummi Maktum. Ketika hendak sowan, Nabi ditegur. Apa tegurannya? Dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kalau dipikir, andaikan saya yang terima wahyu misalkan ya, loh ini isinya kok menegur saya ini merugikan saya ini, mungkin saya taruh itu gak penting disampaikan karena isinya merugikan diri sendiri. Nabi menyampaikan semuanya. Itulah satu sifat mulia dari Nabi Muhammad SAW. Kun disampaikan oleh Nabi berulang kali, tidak hanya dalam surah Al-Ikhlas. Yang kedua, sesungguhnya ada satu ungkapan atau kaidah ya, yang dikenal dalam bahasa Arab ya, zikrul khas wa iradatul kul atau wa iradatul am. Menyebutkan secara khusus, tapi yang dikehendaki adalah kesemuanya secara umum. Artinya ketika kata kul itu memang sasaran khususnya adalah Nabi, agar Nabi menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada kita umatnya. Tapi sungguhnya maknanya adalah bahwa kata kul itu tidak hanya diperintahkan untuk Nabi, diperintahkan juga untuk kita semuanya. Kita semua juga harus punya pemahaman, ungkapan, pernyataan, ketegasan yang sama sebagaimana Nabi juga menyampaikannya atas bimbingan Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ikhlas misalkan menyatakan kul huwallahu ahad, Nabi diajari ketika ditanya siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu, karena sebelum turun surat ini belum pernah nama Allah diperkenalkan. Yang diperkenalkan adalah Tuhanmu, Tuhanmu, Rabbmu dengan sifat-sifatnya. Di awal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, bukan Iqra bismillah. Dengan nama Tuhanmu, 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 Tuhanmu. Baru wahyu yang ke-19 ini, ketika turun surah Al-Ikhlas, ketika banyak pertanyaan, siapa nama Tuhanmu? Mulai dulu Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanmu. Kemudian Allah membimbing Nabi dengan firman-Nya, Kul huwallahu ahad.
Ketika ada pertanyaan serupa, maka kita juga harus menjawab dengan jawaban yang sama, dengan ketegasan yang sama, bahwa dialah Allahu Ahad. Paham? Paham? Jadi tidak ada yang tidak penting dalam Al-Quran. Meskipun mungkin orang berpikir itu apa gunanya kata kul ini. Kata kul ini menunjukkan Nabi senantiasa menyampaikan wahyu Al-Quran. Yang kedua, kita pun harus punya sikap yang sama, pernyataan yang sama, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa isi surat Al-Ikhlas ini? Tahu Al-Ikhlas? Apa arti Al-Ikhlas? Ikhlas. Halo? Ikhlas artinya pemurnian. Pemurnian. Ingat-ingat, bukan sukarela itu ya. Ikhlas itu pemurnian. Pemurnian akidah. Sehingga kita diajari Allahu Ahad. Allah itu tunggal, esa. Apa makna Allah Ahad? Ada 4. Yang pertama yang disebut dengan wahdaniyah fiddah. Esa dalam zatnya. Zat Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur, bagian-bagian seperti makhluknya. Seperti kita. Ketika ada bagian-bagian, maka satu bagian dengan bagian yang lain akan saling tergantung, dan itu menunjukkan kelemahan. Mata kita itu tidak selamanya dia menjadi satu-satunya yang paling penting. Mata ini akan tergantung pada anggota tubuh yang lain. Kalau sudah kena penyakit pusing, apa itu? Yang muter-muter, vertigo, ya. Mata ini nggak bisa dibuka. Mau buka mata, semakin pusing dia. Mata itu tidak selamanya mandiri, dia membutuhkan yang lain. Itulah kelemahannya. Allah tidak seperti itu. Yang kedua, wahdaniyah fis sifat. Kalian tahu sifat-sifat Allah yang wajib ada berapa? 20. Tapi disebut satu dalam sifat-sifatnya. Artinya bahwa sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang kita tahu, yang kita tahu yang wajib bagi Allah itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak dimiliki yang lain. Tidak sama sifat yang dimiliki oleh Allah dengan sifat makhluknya. Yang memiliki sifat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga namanya tauhid fil af'al. Allah menciptakan segala sesuatu, banyak Allah ciptakan. Mulai dari awal adanya makhluk ini, termasuk adanya manusia sejak Nabi Adam alaihissalam, sudah banyak yang diciptakan. Mulai dari jumlah manusianya, pekerjaan manusianya, sampai sekarang kalian tetap dibiarkan hidup seperti sekarang ini. Jangan-jangan habis ini ada yang mau, kira-kira kalau ada penawaran, kalau ada yang mati sekarang surga, mau nggak kalian? Mau. Benar? Angkat tangan, nanti saya usulkan. Ya memang harus mau. Buat apa capek-capek hidup di dunia, toh nanti menjadi susah. Ya, kalau ada jaminan begitu, mungkin semuanya mau. Tapi tidak semuanya siapkan begitu. Allah menciptakan banyak hal, tapi ketika menciptakan banyak hal itu, Allah tidak butuh bantuan apa dan siapa. Itu namanya tauhid fil af'al. Yang keempat, tauhid fil ibadah. Keesaan, esa dalam beribadah. Kita ketika beribadah hanya menyatakan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.